persamaan van der Waals atau persamaan keadaan van der Waals yang dinamai dari Johannes Diederik van der Waals merupakan suatu persamaan keadaan yang didasarkan pada alasan yang dapat diterima bahwa gas nyata tidak mengikuti hukum gas ideal. Ia memodifikasi persamaan gas ideal dengan cara sebagai berikut, dengan menambahkan koreksi pada P untuk mengkompensasi interaksi antar molekul, mengurangi dari suku V yang menjelaskan volume real molekul gas. Makin besar jumlah molekul persatuan volume, makin besar jumlah tumbukan yang dialami oleh dinding wadah, serta makin besar pula gaya tarik-menarik yang dialami oleh molekul-molekul gas yang hampir menubruk dinding wadah. Karena itu, faktor koreksi untuk tekanan adalah N kuadrat A per V kuadrat, di mana A sama dengan konstanta dan N sama dengan jumlah mol gas. Dengan memasukkan kedua faktor koreksi tersebut ke dalam persamaan gas ideal, maka diperoleh persamaan van der Waals buka kurung P plus buka kurung N kuadrat A per V kuadrat tutup kurung buka kurung V min NB tutup kurung sama dengan nRT, yaitu jika kita ketahui P sama dengan tekanan absolut gas dengan satuan atm, V sama dengan volume spesifik gas dengan satuannya liter, dan R merupakan konstanta gas yaitu 0,082 LATM per mol atau 8,314 J per K mol. Dan juga ada T yaitu suhu per atau temperatur absolut gas dengan satuan K, dan juga N yaitu jumlah mol gas, dan juga A, B atau adalah konstanta van der Waals. Persamaan van der Waals juga dapat ditulis sebagai P sama dengan R kali T per V min B min A per V kuadrat. P sama dengan V kuadrat R kali T min A buka kurung V min B tutup kurung per V kuadrat buka kurung V min B tutup kurung P V pangkat 3 min buka kurung PB plus RT tutup kurung V kuadrat plus AV min AB sama dengan 0. Di sini juga kita bisa melihat ada tabel gas beberapa nilai konstanta van der Waals A dan B, yaitu sebagai berikut. Kegunaan dari persamaan van der Waals ini, yaitu van der Waals ini dapat digunakan pada gas nyata dengan besaran suhu dan tekanan yang lebih besar. Persamaan van der Waals juga dapat menjelaskan penyimpangan gas nyata dari gas ideal. Contoh soal 1. Hitunglah tekanan suatu sistem gas yang terdiri dari 1 mol gas CO2 dalam volume 0,5 liter pada 50 derajat Celcius dengan menggunakan persamaan van der Waals. Jadi jawabannya adalah dalam kurung
P plus A dikali N kuadrat per V kuadrat tutup kurung buka kurung V min N dikali B tutup kurung sama dengan N dikali R dikali T, yaitu bisa kita dapatkan persamaannya adalah P sama dengan N dikali R dikali T per V min N dikali B min A dikali N kuadrat per V kuadrat, yaitu kita masukkan nilainya. P sama dengan N nya adalah 1 mol dan R nya merupakan konstanta gas yaitu 0,08205 L atm mol pangkat min 1 K pangkat min 1, dan juga T nya merupakan suhu yaitu 323 Kelvin, lalu per V nya merupakan volume spesifik dari gas tersebut yaitu 0,5 liter dikurangi oleh N yaitu jumlah mol 1 mol, dan B nya merupakan konstanta dari van der Waals yaitu 4,28 dikali 10 pangkat min 2 L mol pangkat min 1, lalu dikurangi oleh A adalah konstanta gas dari van der Waals yaitu 3,59 atm L kuadrat mol pangkat min 2 dikali dengan N nya adalah jumlah dari 1 mol tersebut pangkat 2 dan per V kuadrat yaitu volume spesifik gas tersebut 0,5 liter kuadrat, bisa kita peroleh yaitu nilainya adalah 43. Persamaan Beatty-Briggman. Persamaan keadaan lain yang dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan virial dan memberikan hasil yang cukup teliti adalah persamaan keadaan Beatty-Briggman yang ditujukan pada persamaan yaitu rumus dari persamaan Beatty-Briggman. Dalam persamaan ini terdapat 5 konstanta. Persamaan Beatty-Briggman ini terdiri atas 2 persamaan. Persamaan pertama untuk mencari nilai tekanan, sedangkan persamaan kedua untuk mencari nilai volume molar. Konstanta dalam persamaan ini dapat diketahui dalam tabel gas. Jenis-jenis gas yaitu air, argon, karbon dioksida, helium, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Nilai A0, B0, A, B, dan C merupakan konstanta gas yang nilainya berbeda-beda pada setiap gas. Persamaan ini memberikan hasil perhitungan yang sangat akurat dengan deviasi yang sangat kecil terhadap hasil yang didapat melalui eksperimen, sehingga persamaan ini mampu diaplikasikan dalam kisaran suhu dan tekanan yang luas. Dapat kita amati bahwa pada penggunaan persamaan Beatty-Briggman ini kita akan memperoleh 5 tahapan selain R, yakni A0, A, BO, B, dan C merupakan konstanta gas yang nilainya berbeda pada setiap gas. Persamaan ini memberikan hasil perhitungan yang sangat akurat dengan deviasi yang sangat kecil terhadap hasil yang didapat melalui eksperimen, sehingga persamaan ini mampu diaplikasikan dalam kisaran suhu dan tekanan yang luas. Persamaan ini akurat untuk densitas di atas 0,8 PCR, di mana PCR adalah densitas zat pada titik kritis. Contoh soal, buatlah prediksi tekanan gas nitrogen pada suhu 175 Kelvin dan V sama dengan 0,00375 meter kubik per kilogram pada basis persamaan keadaan Beatty-Briggman. Penyelesaian konstanta Beatty-Briggman diperoleh dari tabel A29A. ABC ini merupakan konstanta dari tabel A29A yang masing-masing
nilainya berbeda-beda pada setiap gas. Kemudian V sama dengan M kali V sama dengan 28,013 kg per kilomol dikali 0,0375 meter kilogram sama dengan 0,10505 meter kubik kilomol. P sama dengan R VT per V kuadrat 1 min C per VT pangkat 3 V laju plus B min A per V kuadrat sama dengan 10.110 kilopascal dengan error 1,1%. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai persamaan keadaan Benedict Webb Rabin. Jadi, pada tahun 1940, toko Benedictus bersama Webb dan Rabin melakukan pengembangan terhadap persamaan keadaan yang sebelumnya, yaitu persamaan Betti-Bridgman. Jadi, ketiga tokoh ini melakukan penambahan jumlah konstanta dalam persamaan keadaannya menjadi 8 konstanta. Nah, untuk kegunaannya sendiri, seperti yang kita ketahui, kegunaan paling umum dari sebuah persamaan keadaan adalah untuk memprediksi keadaan suatu zat. Kemudian, persamaan keadaan tersebut juga dapat mewakili perilaku tekanan, volume spesifik, dan suhu zat secara akurat di wilayah yang lebih luas tanpa batasan. Nah, selanjutnya untuk persamaan keadaan Benedict Webb Rabin dapat dituliskan P sama dengan RU dikali T per V bar ditambah B0 RUT minus A0 minus C0 per T kuadrat dikali 1 per V bar kuadrat ditambah B RUT minus A per V bar pangkat 3 ditambah A dikali alfa per V bar pangkat 6 ditambah C per V bar pangkat 3 T kuadrat dikali 1 plus gamma per V bar kuadrat dikali eksponen minus gamma per V bar kuadrat, di mana P merupakan tekanan dengan satuan Pascal, RU merupakan konstanta gas universal, satuannya kilojoule per kilomol Kelvin atau meter kubik per kilomol Kelvin. Jadi untuk satuan RU ini menyesuaikan dengan satuan yang digunakan dalam soal. Selanjutnya, V bar merupakan volume molar spesifik dengan satuan meter kubik per kilogram. T merupakan suhu dengan satuan Kelvin. A, A0, B, B0, C, C0, dan alfa dan gamma merupakan konstanta. Nah, untuk kedelapan konstanta ini nilainya dapat kita ketahui dengan tabel. Nah, dalam tabel sudah ada beberapa gas ya. Ada N-butana, karbon dioksida, karbon monoksida, metada, dan nitrogen. Nah, jadi untuk nilai kedelapan konstanta dari gas dapat langsung kita ketahui dalam tabel ini. Tinggal kita lihat saja nilainya. Nah, selanjutnya untuk contoh soal. Diketahui gas nitrogen pada suhu 175 Kelvin memiliki volume spesifik sebesar 0,00375 meter kubik per kilogram. Tentukan tekanan dengan menggunakan persamaan keadaan Benedict Webb Rabin. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mencari V barnya terlebih dahulu atau volume molar spesifiknya. Untuk mencari V bar itu menggunakan rumus molaritas dikali volume spesifik. Nah, untuk molaritas N nitrogen itu sebesar 28,013 kg per kilomol. Jadi dikalikan dengan volume spesifiknya sebesar 0,00375 meter pangkat 3 per kilogram. Didapat V barnya sebesar 0,105 meter kubik per kilomol. Untuk RU-nya sebesar 8,314 meter pangkat 3 per kilomol Kelvin. Kita menggunakan satuan ini karena pada soal menggunakan meter kubik ya. Nah, untuk
konstantanya dapat kita lihat pada tabel. Nah, untuk gas nitrogen A sebesar 2,54, A0-nya 106,73, B sebesar 0,002328, B0-nya 0,04074, C-nya sebesar 7,379 kali 10 pangkat min 4, C0-nya 8,164 kali 10 pangkat minus 5, alfanya 12,72 kali 10 pangkat 5, dan gamanya sebesar 0,0053. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan tekanannya. Nah, setelah kita ketahui seluruh nilai konstantanya dari tabel, bisa kita langsung masukkan ke dalam persamaan keadaan Benedict-Weprabin-nya. Dan setelah dilakukan perhitungan secara matematis, maka diperoleh P nitrogen sebesar 10,009 kilopascal, atau kalau dijadikan pascal menjadi 10.009 pascal ya. Nah, mungkin sekian pembahasan saya ucapkan terima kasih.